Berhentilah takut akan hal yang mungkin akan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan moral peserta didik. Apa aja? Simak terus video ini. Anak dengan penuh kesadaran menaati tata tertib sekolah, baik diawasi atau tidak, ada sanksi atau tidak. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pra-konvensional, D. Penalaran interkonvensional, E. Semuanya benar. Kira-kira yang mana teman-teman? Nanti setiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu ya untuk memikirkan jawabannya. Kalau misalkan udah dapat, baru dilanjut. Oke ya, berarti kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang A, penalaran pasca konvensional. Pembahasannya, menurut teori Kohlberg, telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap, yaitu penalaran pra-konvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada tahap ketiga yaitu penalaran pasca konvensional, di mana peserta didik yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, kemudian untuk memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Makanya mau diawasi atau tidak, ada sanksi atau tidak, anak itu sudah punya kesadaran tersendiri untuk menaati tata tertib sekolah. Gitu ya teman-teman. Makanya jawaban yang paling tepat adalah penalaran pasca konvensional. Bisa ya dipahami? Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi didasari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral yang mana gitu ya? A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pra-konvensional, D. Penalaran interkonvensional, E. Semuanya benar. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang A. Penalaran pasca konvensional. Pembahasannya penalaran pasca konvensional, di mana peserta didik atau individu itu memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Makanya di soal dikatakan bukan hanya untuk ketenangan tetapi didasari sebagai sesuatu yang berharga. Kayak gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Peserta didik yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual yang mana teman-teman? Yang A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pra-konvensional, option D. Penalaran interkonvensional, yang E. Semuanya benar. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang A. Mantap, penalaran pasca konvensional. Ini udah jelas ya teman-teman, udah dibahas dari soal 1 dan 2 tadi. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, kayak gitu ya. Karena kita tidak tahu teman-teman kebaikan mana yang nantinya bisa mempercepat doa kita untuk terkabul. Semoga tahun ini menjadi tahunnya teman-teman untuk menjadi ASN gitu ya. Amin ya robbal alamin. Kita coba lagi ke soal nomor 4. Siswa di satu kesempatan mau belajar dengan tekun karena kesadaran sendiri, tetapi tidak mau menaati perintah orang tua yang mengharuskan belajar dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00.
Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional, E. Semuanya benar. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang B. Penalaran konvensional. Pembahasannya, teori Kohlberg telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Ada 3 tahapan teman-teman, masing-masing ada penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada tahap kedua yaitu penalaran konvensional, di mana seseorang menaati standar-standar internal tertentu. Tetapi mereka tidak menaati standar-standar internal orang lain, seperti orang tua atau masyarakat. Makanya di sini dikatakan di dalam soal, seorang siswa itu mempunyai kesadaran sendiri, tetapi dia belum mau menaati perintah orang tua. Makanya penalaran yang paling tepat adalah yang konvensional. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Sampai sini masih oke ya teman-teman? Bisa dipahami? Oke, you choose. Nomor 5. Peserta didik mau belajar kalau mendapatkan hadiah uang. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional, E. Semuanya benar. Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau dapat imbalan atau hadiah dulu baru mau menaati? Betul banget, berarti yang C, penalaran prakonvensional. Pembahasannya, teori Kohlberg itu telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Ada 3. Apa tadi? Betul banget, penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada tahap 1 yaitu penalaran prakonvensional, di mana anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moralnya. Penalaran moral dikendalikan oleh adanya imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Jadi kalau yang penalaran prakonvensional ini harus ada imbalan atau hukuman dulu, baru seorang peserta didik dia menaati atau mau mendengarkan kayak gitu ya. Kita review lagi. Teori Kohlberg itu telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Ada 3. Apa tadi? Betul banget, penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Saat ingin mencoba sesuatu yang baru, biasanya orang akan cenderung takut. Berhentilah takut. Berhentilah takut akan hal yang mungkin akan salah, dan mulailah merasa senang akan hal yang mungkin akan benar.